Jalan raya, padang panjang, kayu tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Padang Ngamwak ini. Ayo ikut dalam perjalanan menjelajahi keindahan alam dan budaya daerah. Kesempatan ini, kita berada di jalan raya yang menghubungkan padang panjang dan kayu tanam, merupakan jalur penting di Sumatera Barat. Saat ini, ada wacana pembangunan jalan alternatif untuk menghubungkan kedua daerah sebagai penyangga lembah Anai yang sering mengalami bencana. Jalan raya yang menghubungkan padang panjang dan kayu tanam memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan jalur transportasi di Sumatera Barat. Pada masa kolonial Belanda, jalur ini menjadi bagian dari rencana besar perkereta-apian yang menghubungkan Padang Panjang, dan Sawalunto, terutama untuk mendukung pengangkutan batu bara dari tambang Ombilin. Selain jalur kereta api, ada juga jalan alternatif yang dikenal sebagai Jalan Kuda Beban, yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengangkut barang dagangan dengan kuda. Sebelum adanya infrastruktur modern, Jalan Kuda Beban adalah jalur lama yang pernah digunakan oleh masyarakat untuk mengangkut barang dagangan menggunakan kuda beban antara kayu tanam dan padang panjang. Pada zaman penjajahan, jalur ini bukanlah proyek buatan Belanda, melainkan jalan yang berkembang secara alami karena kebutuhan masyarakat setempat. Pada masa itu, jalan ini menjadi alternatif penting bagi pedagang yang ingin menghindari jalur utama yang lebih sulit dilalui. Jalur ini bukanlah jalan baru, melainkan jalan lama yang kini sedang dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali sebagai jalan alternatif guna mengatasi kemacetan dan risiko bencana di jalur lembah Anai. Kabarnya, pemerintah Sumatera Barat sedang mengkaji kemungkinan pembangunan kembali jalur ini dengan panjang sekitar 7 km agar bisa menjadi penyangga bagi jalan utama yang sering mengalami gangguan. Selain jalur kereta api, ada juga jalan alternatif yang dikenal sebagai Jalan Kuda Beban yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk mengangkut barang dagangan dengan kuda. Sebelum adanya infrastruktur modern, jalur ini kini sedang dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali sebagai jalan alternatif jika jalur utama melalui Lembah Anai mengalami gangguan. Pada 31 Mei tahun 2024, Gubernur Sumatera Barat, Mahyildian Syarullah, mengadakan audiensi dengan jajaran Kannagari terkait untuk membahas kemungkinan pembangunan kembali jalur ini sebagai jalan alternatif guna mengatasi kemacetan dan risiko bencana di jalur Lembah Anai. Beberapa poin penting dari perkembangan terbaru jalan jalur kuda beban ini, yaitu pemerintah sedang mencari titik koordinat jalur lama agar bisa dihidupkan kembali. Kedua, mengenai perizinan dan pembiayaan, karena jalur ini berada di kawasan hutan lindung dan hutan marga satwa. Perizinan harus diurus ke kementerian terkait. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, pembiayaan akan diusulkan ke pemerintah pusat. Ketiga, terkait dukungan masyarakat. Masyarakat setempat telah bermusyawarah dan sepakat mendukung pembangunan jalur ini sebagai solusi transportasi yang ada saat ini. Menyusuri jalan raya Padang Panjang, kayu tanam, kita diajak menikmati keindahan alam Sumatera Barat yang memukau. Jalan ini menghubungkan Padang Panjang dengan kayu tanam, melewati kawasan Lembah Anai yang terkenal dengan air terjun yang menawan dan hutan tropis yang rimbun. Jalan ini tetap menjadi jalur vital bagi masyarakat, baik untuk mobilitas sehari-hari maupun sebagai jalur wisata yang menawarkan pemandangan spektakuler. Namun, tantangan tetap ada. Jalan ini sering mengalami gangguan akibat bencana alam, seperti longsor dan banjir. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat terus berupaya mencari solusi, termasuk dengan pembangunan jalan alternatif yang lebih aman dan efisien. Dengan segala keindahan dan tantangannya, jalan raya Padang Panjang, kayu tanam, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan di Sumatera Barat. Sebuah jalur yang tidak hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menyimpan sejarah dan cerita bagi setiap pelintasnya.